Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Aini, NIM E 2019-1146. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yaitu materi tentang pengantar ekonomi makro Islam. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Ekonomi Islam sendiri yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ini ada 3. Yang pertama prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid sendiri yaitu konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan konsep persaudaraan adalah memberikan makna kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Tujuannya yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Yang ketiga yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian ini dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Tujuan ekonomi Islam yang pertama yaitu memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua memastikan kesetaraan kesepakatan untuk semua orang. Dan yang terakhir yaitu memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi makro Islam. Masalah ekonomi makro Islam ini terbagi menjadi 2. Yang pertama masalah jangka pendek atau stabilitasi. Contohnya yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Masalah yang kedua yaitu masalah jangka panjang. Contohnya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan peningkatan kapasitas produksi. Pembahasan yang terakhir yaitu madhab dalam ekonomi Islam. Madhab yang pertama yaitu madhab Iqtisaduna yang dipelopori oleh Bagir As-Sadr, di mana madhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu tidak bisa berjalan seirama dengan Islam. Ilmu ekonomi tetaplah ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Kedua hal ini tidak bisa disatukan sebab berasal dari pengertian dan filosofi yang berbeda. Yang kedua yaitu madhab mainstream. Berbeda dengan yang pertama, madhab ini setuju bahwa masalah ekonomi Islam itu muncul karena sumber daya yang terbatas yang diharapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas ini dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Madhab yang terakhir yaitu madhab alternatif kritis. Madhab ini mengkritik kedua madhab sebelumnya, di mana madhab ini itu berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Yang terakhir yaitu kajian fikih dalam ekonomi Islam itu hanya dibatasi dalam 2 fikih, yaitu masalah fikih riba dan fikih zakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.